Go. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semua? Kok nggak kedengaran suaranya? Kalau Mbak Kakak tanya, apa kabar adik-adik hari ini? Adik-adik jawab, karena Yesus aku luar biasa. Yes, gitu ya. Oke, sudah siap semuanya? Jawabnya dengan semangat ya. Apa kabar adik-adik semua? Yesus aku luar biasa. Yes. Iya, kita semua kalau bersama Yesus jadi luar biasa ya. Oh iya, adik-adik udah berapa lama nih di rumah terus? Udah bosan belum di rumah terus? Udah lama nggak ketemu teman-temannya yang ada di sekolah. Udah lama nggak ketemu teman-teman sekolah minggu. Kira-kira apa aja ya kabarnya mereka semua gitu ya, pasti adik-adik ya. Tapi walaupun di rumah terus, adik-adik jangan lupa mengerjakan PR supaya adik-adik nggak ketinggalan sama pelajarannya. Nah, sekarang adik-adik udah siap memuji Tuhan apa belum? Untuk sama-sama berdiri memuji Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian Udaki-daki. Mari kita memuji bersama-sama.
sama-sama memuji Tuhan. Dari pujian tadi kita tahu ya bahwa dalam keadaan apapun juga Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan ada virus corona ataupun ketika kita bosan di rumah, Tuhan selalu beserta kita. Nah, sekarang nanti setelah ibadah selesai, adik-adik boleh melanjutkan untuk memuji Tuhan dengan membuat video-video yang nantinya boleh dikirim ke grup atau dikirim ke sosmed adik-adik masing-masing. Nah, sekarang kita akan memasuki untuk belajar bersama firman Tuhan. Sekarang adik-adik menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Kalau sudah siap, kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik duduk yang manis, sikap duduk yang manis, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau akan hadir di setiap rumah kami masing-masing untuk memberkati kami dengan berkat damai sejahtera dan sukacita. Dan saat ini Tuhan persiapkan setiap anak-anak-Mu untuk boleh dapat menerima firman yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, memimpin dan membimbing kami. Di dalam nama Yesus, setiap anak yang percaya berkata, amin. Nah, saat ini kita akan membuka Alkitab. Kita mau baca kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Adik-adik sudah menemukan di Alkitabnya. Nah, kita akan sama-sama membaca, dan saat ini yang sudah siap Alkitabnya, kita akan baca sama-sama dari rumah. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya yang dalam kantong gembala, dan di bawahnya ini tempat batu-batu. Dengan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu berlari dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan padangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya, Daud itu mengenali ia masih muda, kemerah-merahan dan elok perasaannya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengetuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan denganmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah segala barisan Israel yang melakukan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya mengenal jemaah ini tahu
pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, ialah menyerahkan kami ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diubahnya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan uban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelah dia, dilanyalah pedangnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipacuhnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yahuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dengan Gat dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang membunuh dari orang Filistin menyimpang di jalan kesarai sampai Gat dan sampai Ekron. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Tuhan, Daud dan Goliat. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah menggembalakan domba di padang rumput. Sementara ketujuh saudara-saudaranya sedang bersiap-siap melawan orang Filistin. Orang Filistin ini musuh terberat dari bangsa Israel. Nah, suatu hari ayahnya menyuruh Daud datang mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Nah, ketika tiba di tempat saudaranya, Daud terkejut melihat satu orang Filistin yang besar sekali, tingginya sampai 9 kaki. Orang Filistin ini menggunakan helm yang tebal, baju besi, dan senjata yang tajam. Namanya adalah Goliat. Goliat mendekati orang Israel dan dengan sombongnya ia mau mengalahkan orang Israel. Semua ketakutan melihat Goliat. Tapi Daud gak suka melihat Goliat yang sombong dan mau mengalahkan bangsanya. Oleh karena keberaniannya, Daud pergi menghadap raja. Daud berkata kepada raja, "Raja, aku akan mengalahkan Goliat," katanya. Tapi raja bingung. Daud kan tubuhnya kecil. Bagaimana bisa dia dapat mengalahkan Goliat? Tapi Daud berkata, "Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa kita dari tangan orang Filistin itu, Raja. Percayalah." Akhirnya Daud diberikan baju, tetapi dia tidak suka ketika raja memberikan dia baju. Daud pergi dan mengambil batu dari sungai. Dia mengambil batu sebagai peluru dari ketapelnya. Dia berhadapan dengan Goliat yang besar. Ketika dia berjalan, Goliat sangat besar. Goliat berpikir bahwa dia akan mengalahkan Daud. Dia bilang, "Apakah aku anjing, makanya engkau datang membawa tongkat kepadaku?" Tanya seperti itu. Tapi Daud tidak takut karena dia sudah sering mengalahkan
mengalahkan binatang buas yang menyerang domba-dombanya. Dia juga pernah mengalahkan singa. Nah, Daud nggak takut karena Tuhan akan menyertai dia. Lalu Daud berkata, Tuhan yang akan menyertai aku. Tuhan yang akan mengalahkan engkau, wahai Goliat. Tanya seperti itu. Nah, akhirnya Goliat sangat marah. Goliat mulai menyerang Daud. Tapi Daud mengambil ketapelnya, melemparkan batu sehingga mengenai kepala Goliat. Batu yang menghantam Goliat membuat Goliat tersungkur dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa mempercayai hal ini. Lalu Daud berdiri mengambil pedang dan Daud memotong kepala Goliat dan kembali ke Yerusalem. Daud memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa Goliat sudah mati. Nah, orang-orang Israel bersorak-sorak karena mereka menang. Itulah kisah Daud melawan Goliat. Ternyata Tuhan sangat menyertai Daud dan ia dapat mengalahkan Goliat karena Tuhan yang menyertainya. Sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan beserta dengan Daud. Gimana adik-adik ceritanya? Seru ya? Nah, tadi ada siapa aja? Ada yang badannya besar, namanya Goliat. Dan ada anak kecil, namanya Daud. Yang menang tadi siapa? Daud ya. Walaupun Daud masih anak-anak, tetapi percaya penyertaan Tuhan, Daud dapat mengalahkan raksasa Goliat. Jadi hari ini kita semua belajar dari Daud bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Dan yang kedua, meskipun adik-adik masih kecil, tetapi bersama Tuhan adik-adik dapat melakukan hal yang besar. Karena bersama Yesus adik-adik luar biasa. Nah, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan. Percaya sama untuk kebaikan
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berpersembahan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Serta Tuhan kami boleh diizinkan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini, semoga dapat berguna untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya di dalam menghadapi krisis pandemi virus corona ini kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kami boleh tetap berani seperti Daud, sehingga kami boleh memberi semangat satu sama lain, sehingga kami Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa hadir di setiap rumah kami masing-masing untuk memberkati setiap keluarga-keluarga Tuhan, sehingga kami boleh diberi damai sejahtera dan sukacita serta kesehatan, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai bangsa kami Indonesia dalam menghadapi permasalahan virus corona ini dan segala permasalahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mau membuka jalan untuk setiap permasalahan ini. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan setiap adik-adik yang ada di rumah supaya adik-adik boleh dapat belajar di rumah dengan baik. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang kita sudah di akhir sekolah minggu. Nah, jangan lupa adik-adik, besok minggu kita berjumpa lagi untuk ibadah anak selanjutnya. Jangan lupa ya, di rumah tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, serta makan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan jangan lupa tetap belajar mengerjakan PR-nya. Terima kasih semua adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan memberkati.